intervensi ruang politik supaya orang Indonesia mau baca Marx apa? Kita tanya dulu apa yang dimaksud dengan ruang politik ya. Karena medsos pun juga ruang ya. Jadi pengertian ruang apa? Karena menurut dia sekarang ini kan orang membaca Marx atau ngomongin Marx cuma di medsos. Apakah ini suatu usaha untuk mengerdilkan pemikiran Marx? Nah, kayaknya ini yang harus kita bahas ini. Ada pertanyaan juga nih, gimana cara mengerdilkan pemikiran Marx? Untuk ngomong di medsos itu gimana pengerdilannya gitu ya? Ya. Kalau dia menganggap bahwa ruang politik itu adalah sesuatu yang nyata ya, tatap muka, interaksi langsung di dalam satu ruang fisik ya. Mungkin kita belum sampai ke sana lah ya. Tapi kan ruang ini kan sekarang ini bukan hanya hal yang konkret nyata seperti itu kan, tapi juga yang virtual, dan yang virtual seperti medsos ini sudah sangat masif dan justru dianggap sebagai salah satu medium yang menjadi ajang atau wahana untuk penyebaran gagasan pemikiran apapun, bukan hanya Marx gitu. Dan orang banyak belajar, dan orang banyak berbincang, banyak berdiskusi, bahkan menginisiasi gerakan dari medsos juga kan. Khusus untuk pemikiran Marx ya, kita coba jajaki semua ruang yang ada ya, termasuk ruang kampus dengan memasukkan apa itu pemikiran Marx, khususnya di filsafat ya, sebagai pengalaman saya. Kemudian juga di organisasi. Nah, mungkin maksudnya Saudara Novaldi ini ruang politik artinya organisasi. Saya kira di beberapa organisasi juga kelompok mahasiswa ataupun serikat-serikat juga mulai ngomongin soal Marx ya. Tentu sesuai dengan kapasitas anggota dari organisasi itu ya. Dan saya sepakat juga di medsos, karena pada akhirnya kita membahas Marx, ini kan tidak cukup juga dengan demonstrasi di jalan, bukan itu saja ya. Marx kan nggak ngomongin itu, tapi lebih jauh adalah dia membahas Marx juga dari segi politik pengetahuannya ya. Pengetahuannya yang revolusioner ini yang harus banyak kita bincangkan ya. Dan menurut saya sekarang penggemar Marx ini banyak loh, justru lewat medsos loh. Lockdown ini, selama lockdown ini kan kita hanya mampu komunikasi lewat medsos ya Kun ya, di Indonesia khususnya ya. Dan menurut aku diskusi mengenai Marx atau membincang Marx luas sekali. Jadi menurut saya nggak sepakat dengan ngomongin Marx di medsos adalah pengertian pemikiran Marx. Justru sekarang ini terjadi perluasan menurutku ya. Terutama di kalangan generasi muda ya, teman-teman muda itu, dengan kita membuat banyak diskusi atau forum-forum yang juga mengupas soal Marx, pemikiran-pemikiran, banyak yang antusias. Nah, ini kan menurut aku sesuatu yang positif, atau kita membangun ruang ya. Ruang kan harus diproduksi terus-menerus. Kalau kita menganggap Marx sebagai semata-mata seorang intelektual, seorang akademisi atau filsuf, ya, dan kita hanya fokus pada pembacaan soal Marx pada sisi itu, maka itu mengerdilkan pemikiran dia. Karena Marx bukan hanya seorang filsuf, tapi dia juga adalah seorang aktivis revolusioner, ya. Dan itu menyatu di dalam tubuhnya Marx gitu. Mengerdilkan itu bisa jadi dalam bentuk kalau dalam tradisi filsafat adalah menganggap Marx itu adalah seorang determinisme ekonomi. Kalau kita melihat Marx hanya sebagai seorang determinisme ekonomis, semuanya ditentukan oleh ekonomi, maka ya kita mengerdilkan pemikiran Marx. Jadi mengerdilkan ini harus kita klarifikasi apa maksudnya gitu loh. Kalau di Indonesia kan bukan hanya mengerdilkan kan, tapi membantai kan, membunuh pemikiran Marx. Gimana itu ya? Gimana itu coba? Kita ini masih belum dicabut loh TAP MPRS tahun 66 ya. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang melarang pengajaran Marxisme, Leninisme, Maoisme di dalam kampus itu belum dicabut loh Kun. Pembatasan ini bukan pengerdilan ya, ini udah pembantaian ya, penghancuran ya. Itu justru menurut aku justru memang di dalam aturan rezim ini sendiri yang belum pernah dicabut. Itu dilakukan di masa Soeharto, tapi reformasi itu nggak dicabut. Saya kira
waktu itu gerakan untuk mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu sudah diusulkan tapi nggak pernah dicabut sampai sekarang. Jadi ini kan kayak ibaratnya itu TAP ini ada, tapi pada nggak ada, dianggap kayak nggak ada, tetapi pada saat tertentu akan dipakai gitu loh ya untuk membantai, memberangus gerakan-gerakan seperti ini. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Jadi TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu kalau kawan-kawan ingat, itu melarang pengajaran Marxisme-Leninisme selain di organisasi juga di kampus. Nah, ini yang menurut saya sangat berbahaya sehingga pemikiran Marx tidak hanya kerdil tapi dibunuh